Suatu hari saat Rasulullah dan para sahabatnya lagi duduk-duduk di masjid, Rasulullah tiba-tiba bilang, bentar lagi akan ada penghuni surga yang lewat. Para sahabat pada ngeliat ke kanan kiri nih. Tiba-tiba ada seseorang yang lewat dari kalangan Ansor. Dia habis berwudu, jenggotnya basah dan lagi menjinjing sendal. Kelihatannya sederhana aja, kelihatan gak ada yang istimewa dari orang itu. Besokannya Rasulullah bilang lagi, sebentar lagi akan ada penghuni surga yang lewat. Terus para sahabat ngeliat lagi ke kanan ke kiri, lihat-lihat siapa nih yang bakal lewat. Ternyata orang yang kemarin lewat itu juga yang lewatin mereka. Nah, hari ketiga Rasulullah bilang lagi akan ada penghuni surga yang lewat. Dan ternyata orang itu lagi yang lewat. Tapi para sahabat sungkan nih nanyain, kenapa Rasulullah bilang dia itu penghuni surga? Mereka nggak ada yang berani nanya, cuman mereka cari tahu sendiri. Yang paling kepo, yang paling pengen banget tahu alasannya Rasulullah bilang orang itu adalah penghuni surga adalah Abdullah bin Amr. Jadi Abdullah bin Amr ini punya ide nih, gimana kalau saya ikutin aja dia selama 3 hari berturut-turut. Tanpa saya tanya, pasti saya tahu jawabannya. Kenapa dia bisa dikatakan sama Rasulullah penghuni surga. Akhirnya Abdullah bin Amr nyamperin orang itu, walaupun dia nggak kenal sama orang itu. Dia bilang, "Hai saudaraku, aku lagi nggak akur sama ayahku. Jadi aku berniat untuk nggak pulang selama 3 hari. Boleh nggak saya numpang nginep di rumah kamu selama 3 hari? Abis itu saya pulang deh." Abdullah bin Amr melihat nih hari pertama Kayaknya nggak ada yang istimewa. Sholatnya seperti biasa, puasanya seperti biasa, sholat sunnahnya seperti biasa. Aku pun juga melakukannya. Jadi apa yang membuat dia istimewa? sampai hari ketiga dia melihat sholat malamnya seperti apa, hafalannya seperti apa, puasanya seperti apa. Tidak ada yang istimewa. Akhirnya hari ketiga dia mengakuin niatnya menginap demi mencari sesuatu untuk dia tiru supaya menjadi penghuni surga juga. Saya itu sebenarnya nggak lagi marahan sama ayah saya. Saya kesini niatnya ingin melihat amalan engkau, karena Rasulullah menyebutkan seorang penghuni surga yang akan lewat, dan 3 hari berturut-turut engkau yang lewat. Ia pun tidak melihat amalan yang spesial dari dirimu. Ya, amalanku seperti yang engkau lihat 3 hari ini. Aku pun tidak berdusta. Tapi ada sesuatu hal yang mungkin jadi alasan Rasulullah menyebutkan seperti itu. Apa itu? Aku setiap hari tidak pernah mencurangi orang, baik itu orang Muslim maupun orang di luar Islam. Dan aku tidak pernah iri melihat nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Hatiku selalu merasa bahagia dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Dan aku selalu memaafkan orang lain. Masya Allah, ternyata yang membuat laki-laki ini menjadi penghuni surga adalah amalan hatinya. Karena ibadahnya biasa saja, tapi dia juga tidak melakukan maksiat. Dan dia tetap melakukan hal-hal yang diwajibkan, bukan juga orang yang melalaikan kewajiban. Jadi hati dan ibadahnya sama-sama beriringan. Tapi lebih besar amalan dari hatinya yang selalu dia sucikan setiap hari. Mendengar hal itu, barulah Abdullah bin Amr mengetahui bahwa amalan hati itu sangat besar manfaatnya, sehingga Allah meridho kepada hambanya. Semoga kita bisa mencontoh amalan dari laki-laki penghuni surga tersebut, dan kita selalu membersihkan hati kita dari rasa iri dengki, rasa dendam, penyakit hati, hasad, dan lain sebagainya.